80% apa namanya? 80% problem itu kita otaknya sendiri yang apa namanya? Yang bikin sendiri. Tapi ini masa depan itu penderitaan masa depan jangan ditarik sekarang. Udah itu. Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau membeberkan 3 fakta nih Mas ya. Nanti kita coba jadikan 3 fakta ini menjadi kerangka tinjauan kesehatan mental lah. Pertama terkait studi yang dikeluarkan Ipsos tahun 2024 itu studi di 31 negara yang melibatkan 31 negara. Kesimpulannya adalah 6 dari 10 orang itu merasa mengalami masalah kesehatan mental sehingga dalam satu waktu dalam hidupnya itu mengganggu aktivitasnya. Ini fakta pertama dari hasil survei. Kedua, ini kalau di dunia risk management atau di dunia manajemen change ya, itu kan ada kerangka VUCA, kerangka Bani, itu yang biasa digunakan untuk menganalisa bahwa peradaban ke depan itu semakin tidak bisa diprediksi, semakin volatile, dan akhirnya menimbulkan kecemasan bagi orang-orang karena kalau dulu orang tuh harus adaptasi perubahan time frame-nya tuh bisa 10-20 tahun gitu kan. Sekarang dia harus beradaptasi dengan perubahan yang time frame-nya cuma bahkan paling 5 bulan, 1 tahun gitu kan, semakin ketat. Sehingga memaksa orang untuk beradaptasi cepat, tapi di lain waktu mereka punya pemikiran ini apa lagi yang akan terjadi di tahun berikutnya gitu kan, atau di 6 bulan berikutnya. Ini fakta kedua. Fakta ketiganya adalah kenyataan bahwa kemajuan AI sekarang ya, atau AI ya, itu banyak tidak bisa dielaborasi oleh masyarakat umum ya. Banyak orang, ini kita mau kemana gitu kan, apa yang akan dihasilkan oleh AI di masa mendatang, apakah akan menjadi hal-hal yang membuat kita lebih baik atau lebih buruk. Tapi bukti-bukti yang paling nyata di depan mata, banyak pekerjaan akan diambil oleh AI kan. Banyak keterampilan yang menggunakan AI, yang melakukan analisa sekarang juga diambil oleh AI. Nah, 3 ini menjadikan kecemasan secara kolektif. Ini asumsi ya, tapi paling tidak kalau kita membingkai seperti itu, masyarakat sekarang itu akan merasa cemas karena tidak tahu yang akan terjadi di masa depan gitu Mas. Dengan logika matematika atau logika fisika, ini bisa dijelaskan nggak Mas? Sederhana, begini, oke, saya mulai dari statement tadi itu. Orang khawatir karena tidak bisa melihat masa depan. Ya. Itu sejak dunia diciptakan nggak ada manusia atau makhluk apapun yang bisa melihat masa depan. Betul. Kenapa ini jadi masalah sekarang? Oke. Dulu nggak ada masalah. Menurutmu ini masalah sekarang. Itu fakta yang terjadi setiap saat. Betul. Kalau sekarang itu jadi didefinisikan sebagai masalah, artinya masalahnya bukan di situ. Oke. Karena gitu. Itu simptom aja berarti ya? Itu bukan simptom. Ini gini, itu merefer ke yang mana, ini nggak jelas. Maksudnya gini, statement itu berarti tidak valid sebagai sumber masalah karena orang tidak bisa melihat masa depan. Saya memberikan preposisi hipotesis yang lain. Semua masalah itu muncul karena manusia tidak disiplin dengan akalnya. Oke, menarik. Itu semua penyakitnya itu datang dari akal semua. Ketidaktahuan terhadap masa depan itu yang menyiksa akalmu. Badan nggak ada yang sakit kok. Itu kekhawatiran. Betul. Seperti kesakitan sama masa lalu. Itu sudah terjadi kok, masih bisa nyakitin kamu hari ini. Masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Kalau kamu mau sakit yang hari ini. Oke. Itu disiplin of mind itu. Artinya gini, betul kamu perlu prudent dan perlu khawatir mengantisipasi masa depan. Tapi jangan menyiksamu hari ini. Tunggu waktunya kamu disiksa beneran aja, udah toh. Ngapain siksaan masa depan yang bikin nyiksa kamu sekarang? 80% 80% problem itu kita otaknya sendiri yang bikin sendiri. Tapi ini baru muncul sekarang, itu make sense karena memang
sebagai society kita semakin pandai, semakin otaknya dipakai, dan dianggap itu sebagai sentral dari hidup manusia adalah otak. Makanya side effect dari menggunakan akal yang pandai itu bermunculan sekarang. Saya nggak ngomong semua yang mental health itu adalah karena akalnya, tapi saya bisa ngomong majority seperti itu. Ini unbacked claim ya. Ini klaimku sendiri ini. Karena saya bertemu dengan banyak orang itu semua problemnya itu karena memang tidak kenal sama cara kerja akalnya. Misalnya, contohnya paling sekarang gini. Coba di track. Kenapa ini anak-anak stres punya mental health? Saya nggak ngomong sebab akibat dulu. Saya ngomong sederhana dari cara kerja otak. Otak itu melihat sesuatu itu ada ketika dia ada alat untuk mensimbolkan. Alat untuk mensimbolkan itu namanya kata-kata, kalimat. Kalau di Islam, Adam itu yang bisa diajari nama-nama dan bisa menyebutkan. Artinya nama itu penting dalam hidup manusia. Coba diteliti, mental health ini muncul ketika sudah muncul Google atau enggak. Artinya, supply kata-kata semakin banyak. Masalah yang tadinya ada tapi segera dilupakan karena tidak ada kosakatanya di kepala manusia. Sekarang ada nih, ini depresi, ini spektrum nih, ini apalagi lah segala macam itu, delusion of green, segala macam semakin penyakit-penyakit itu. Kenapa itu jadi real? Karena lihat semua yang ada kosakatanya itu jadi real di kepala manusia. Apalagi kita tidak bisa mengontrol otak kita. Itu sudah ada kosakatanya menempel di kepala, itu ada kesempatan untuk diolah dan mempengaruhi hidup kita. Dia masukin kandang itu stres, keluar kandang selesai. Betul. Nggak lama untuk itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengingat-ingat dengan mudah pengalaman stresnya di dalam kandang. Kalau manusia itu bisa 7 tahun. Dulu aku stres banget loh. Pas itu, ceritanya detail. Jadi menghidupkan ulang penderitaannya. Ini loh. Danger loh kata-kata ini kalau makainya nggak tepat. Kita hidup di dua dunia, jangan salah. Dunia yang diciptakan Tuhan, yang dihidupi oleh wadah kita, dan dunia akal yang diciptakan oleh manusia sendiri. Demokrasi negara itu dunia akal, bukan dunia Tuhan itu. Dunia akal ini batu batanya itu bahasa dan kata-kata. Bisa diteliti sendiri korelasi antara bahasa, jumlah kosakata dan tingkat dan output budaya dari kumpulan itu seperti apa. Misalnya Jerman, grammarnya seperti apa, kalimatnya seperti apa. Kenapa mereka jarang stand up komedian dari Jerman? Itu ada hubungannya itu. Tapi filsafat banyak keluar dari Jerman. Ada hubungannya. Karena bahasa memang yang membuat dunia kita. Ini tadi yang pertama. Kenapa sekarang banyak mental health? Karena ada kosakata untuk bahasnya. Kalau dulu nggak dikasih, karena nggak ada kosakata, nggak dikasih panggung. Kamu mau cerita sama temen, aku sedang sakit yang nggak enak, itu kalimatnya gitu aja udah. Habis itu ya nggak bisa dibahas lebih lanjut. Artinya gak enak badan dulu gitu aja ya, gak enak pusing ya, udah sekalimatnya itu pembahasan lebih lanjutnya nggak mudah. Artinya dia nggak ada kesempatan hidup di kepala manusia. Saya nggak ngomong tidak ada ya, tapi itu memperpanjang kesakitan. Nah itu baliknya dari disiplin akal. Kalau akalnya disiplin, dia bisa melepaskan sesuatu yang memang tidak penting dan bisa meretain sesuatu yang memang penting buat dia. Ini selalu saya katakan, jangan kamu tersakiti oleh masa lalu, jangan tersakiti oleh masa depan. Masa lalu itu memori, masa depan itu imajinasi. Yang hidup hari ini tuh kamu tuh hari ini itu masalah di depan mata, itu harus dihadapi. Masa depan itu penderitaan masa depan, jangan ditarik sekarang. Udah itu investasi aja, itu masa depan aja udah. Nah yang kedua ini tadi, dunia akan semakin tidak terprediksi. Tidak pernah ada dunia terprediksi. Yang ada adalah illusion of prediction. Maksudnya gimana Mas? Gini, seperti illusion of knowledge, ada banyak jenis ilusi ya. Salah satunya adalah ilusi tentang prediction. Sebenarnya gini, manusia itu punya mental model ya. Model melihat dunia. Karena kalau tidak ada mental model, dunia akan 100% random. Dia punya set of rules sehingga dia punya yang digunakan prediksi untuk mengkategorisasikan semua hal. Macam-macam. Bahkan naik motor, itu kamu tidak prediksi, tapi tidak stres loh. Naik motor tuh nggak bisa prediksi kapan ngerem, kapan ngegas, lampu merah atau gimana, tapi nggak stres orang.
Padahal sama-sama tidak terprediksi. Tapi dunia yang dihadapi itu di mental model yang sama, yang dia pahami 100%. Dia cuma mungkin akan kaget kalau gajah lewat. Oke. Di Jakarta gajah lewat itu agak, gimana? Nggak masuk ini di mental model gue nih. Kok bisa gajah? Nah itu baru dia agak aware. Jadi artinya masa depan itu sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang bisa memprediksi. Tapi dia punya cukup mental model untuk melihat untuk mengantisipasi semua kemungkinan yang terjadi. Problemnya, ketika dia stres sama masa depan tidak bisa memprediksi, itu bukan prediksi problemnya. Problemnya adalah mental model dia tidak cukup lebar untuk bisa melihat apa yang mungkin terjadi. Sehingga yang dihadapi tiap hari seperti naik mobil dan lihat gajah kaget, lihat kambing kaget. Kenapa? Karena di mental model dia tidak ada kemungkinan terjadi. Gajah lewat. Itu berhubungan dengan knowledge. Kalau pengetahuan dia, knowledge dan history. Orang yang belajar history itu biasanya mental modelnya juga lebih lebar karena dia lihat kejadian banyak. Ini saya agak belok sedikit. Itulah bedanya pendidikan, misalnya pendidikan buku sejarahnya Barat sama buku sejarahnya Timur. Kalau buku sejarahnya Timur misalnya Mahabharata itu masuk kategori buku sejarah. Nggak tahu ya dari asalnya, ini bukan pendapat saya, ini dari asalnya masuk kategori sejarah. Yang ditangkap itu bukan pengetahuan indrawi, dalam tanda petik perang melibatkan 1000 gajah, bukan data-data kuantitatif. Betul. Tapi yang diceritakan adalah interaksi antar manusia. Gimana Sengkuni melakukan ini, gimana Bambang Ekoloyo dikhianati sendiri oleh Dorna dan seterusnya. Artinya ketika kita membaca itu, kita punya mental model terhadap kemungkinan yang manusia lakukan. Dia nggak akan kaget ketika ada orang berbuat gini, karena dia udah kok Sengkuni arek iki. Kayak Fir'aun arek iki. Kan gitu kan. Jelas itu dia punya mental modelnya seperti apa. Jadi menurut saya, ini orang yang saya nggak mengatakan bahwa itu tidak valid. Boleh kok stres tentang masa depan, nggak masalah kok. Tapi ada sebab akibatnya ini. Kalau orang kaget, itu biasanya yang di luar prediksi, bukan di luar prediksi, di luar mental model. Ini mungkin perlu saya jelaskan lebih lanjut. Gini, ciri-ciri sesuatu tidak termasuk dalam mental model adalah ketika kamu kaget dan ngambil perhatian di situ. Kaget. Kok gini ya, COVID. Itu di luar mental model kita semua. Tapi besok ketika ada lagi orang udah gak begitu kaget. Karena sudah punya mental modelnya. Contoh sederhana, kita jalan ada kambing tiba-tiba terbang. Pasti kaget. Karena tidak ada di mental model kita, kambing itu terbang. Tapi kalau intrinsik di mental model kita, itu kita nggak akan kaget, bahkan melupakan. Nah ini yang kaget ke depan, stres masa depan, ini dia belum cukup lebar nih mental modelnya. Rekomendasi saya, baca sejarah, cari polanya. Baca teknologi dan bayangkan kemungkinan kejadiannya. Nggak harus benar. Tapi itu memperlebar mental model, sehingga terhadap masa depan, itu nggak jadi gelap-gelap amat. Nggak gampang kaget. Berarti kalau orang yang naik motor sedikit-sedikit ngerem, sedikit-sedikit kaget itu memang mental modelnya sempit ya? Utangnya banyak kalau itu. Takut kalau serempetan tambah lagi utangnya kayaknya sih.